Ketika Israel dideklarasikan pada tahun 1948, sekitar 685.000 imigran Yahudi sudah membanjiri wilayah Palestina. Pada akhirnya, kedatangan orang-orang Yahudi secara sistematis mengusir orang-orang Arab Palestina dari tanah airnya sendiri. Demikian uraian P.R. Kumaraswamy dalam bukunya yang ensiklopedis The A to Z of the Arab-Israeli Conflict. Gelombang imigran Yahudi di Palestina diistilahkan sebagai aliyah. Ini lantas menjadi okupasi yang dimotori ideologi Zionisme politik. Ideologi tersebut mengatasnamakan visi kerinduan kalangan mistikus Yahudi yang berabad-abad lamanya melangsungkan tradisi ziarah ke Yerusalem, Baitul Maqdis. Berbeda dengan Zionisme politik, kaum mistikus itu datang ke tanah suci tanpa niatan merampas tanah atau menjajah. Mereka hanya concern pada kepercayaan akan datangnya Sang Juru Selamat di Bukit Zion kelak pada akhir zaman. Dengan demikian, Zionisme yang diterapkan Israel berbeda daripada Zionisme keagamaan sebagaimana para salik Yahudi silam. Sejarawan Prancis, Roger Garaudy, membedah perbedaan esensial ini di dalam bukunya, The Case of Israel. Tokoh kunci di balik ideologi Zionisme politik adalah Theodor Herzl. 14 tahun setelah peristiwa Aliyah pertama, mantan jurnalis itu menerbitkan kumpulan tulisan Der Judenstaat, Negara Yahudi. Dia merasa perlunya pendirian sebuah negara Yahudi sebagai tanah air bagi kaum Yahudi yang hidup berdiaspora sebagai minoritas di penjuru dunia. Der Judenstaat menjadi rujukan utama dalam Kongres Zionis Internasional pertama yang digelar di Basel, Swiss pada 1897. Hasil kongres ini, antara lain, adalah pembentukan organisasi Zionis Internasional dengan Herzl selaku presiden pertamanya. Tanpa ragu, Herzl menunjuk wilayah Palestina sebagai lokasi kelak berdirinya negara Yahudi. Hal ini tidak berarti bahwa ia termasuk kalangan religius, sebagaimana kaum agamis lainnya yang merindukan Sang Juru Selamat di Bukit Zion. Alih-alih demikian, menurut Garaudy, Herzl semata-mata memakai simbol keagamaan Yahudi untuk memuluskan suatu ambisi politik. Lebih lanjut, penulis Prancis itu menegaskan Herzl bukanlah seorang Yahudi, melainkan agnostik. Herzl lantas memanfaatkan relasinya yang luas dengan tokoh-tokoh internasional, baik Yahudi maupun non-Yahudi. Der Judenstaat sempat dibawanya kepada Baron Edmond de Rothschild. Awalnya, bankir raksasa yang berdarah Yahudi ini menolak gagasan Herzl karena dinilainya terlalu berisiko. Herzl lantas menunjukkan proposalnya ini kepada bankir Prancis keturunan Yahudi, Maurice de Hirsch. Di satu sisi, de Hirsch setuju dengan perlunya tanah air bagi kaum Yahudi di abad ke-20. Namun di sisi lain, dia menyarankan Herzl agar lokasinya bukan Palestina, melainkan Argentina. Ini rupanya tidak sekadar saran. De Hirsch merupakan pendiri Asosiasi Kolonisasi Yahudi. Melalui lembaga itu, dia telah mendatangkan puluhan hingga ratusan ribu orang Yahudi ke Argentina. Pada awal abad ke-20, asosiasi ini diketahui memiliki lahan seluas lebih dari 600.000 hektar di negeri Amerika Selatan tersebut. Bagaimanapun, Herzl tidak setuju dengan saran de Hirsch dan bersikeras menyasar Palestina. Lobi Yahudi mendekati pemerintah Inggris Raya. Kerajaan itu secara sembunyi-sembunyi menyarankan kepada organisasi Zionis Internasional agar memilih Uganda sebagai lokasi negara Yahudi di masa depan. Sejak 1994 hingga 1962, negeri yang terletak di benua Afrika itu merupakan jajahan Inggris Raya. Namun, lobi Yahudi tetap keras kepala menarget Palestina. Alasannya jelas karena pergerakan ini ingin mencitrakan Zionisme politik sebagai jawaban kerinduan para salik Yahudi atau para pengharap hadirnya Juru Selamat di Bukit Zion. Padahal, tegas Garaudy lagi, Herzl sendiri menampik kepercayaan akan adanya hari kiamat. Lobi Yahudi tidak hanya tertuju pada kekuatan Barat, melainkan juga Kesultanan Utsmaniyah sebagai pemegang kendali atas Palestina. Saat itu, Sultan Abdul Hamid II berkuasa. Lobi Yahudi mendekati sang sultan agar mau bekerja sama untuk mewujudkan Palestina sebagai tanah air Yahudi. Bahkan, Herzl sempat menyampaikan langsung cita-cita Zionisme politik ini kepada petinggi kesultanan di Istanbul. Herzl kemudian berjanji kepada sang sultan bahwa lobi Yahudi akan membantu pelunasan utang-utang Utsmaniyah pada saat itu. Namun, rayuan muluk Herzl ini ditolak mentah-mentah oleh Sultan Abdul Hamid II. Kepada dedengkot Zionisme Internasional itu, pemimpin Muslim ini mengirimkan surat yang isinya bernada keras. Saya tidak akan menjual sejengkal pun tanah Palestina kepada Anda, karena tanah itu bukan milik saya, melainkan milik umat Islam.